Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-17 dan juga hadis yang ke-18 dari kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai hadis yang ke-17. Hadis ke-17 ini menjelaskan tentang etika adab menyembelih ternak. Sebetulnya lebih umum lagi adalah etika dalam berperilaku, bertindak gitu. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Rawahu Muslimun. Arti dari hadis ini adalah jadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik dalam segala hal. Disebutkan contohnya, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah hewan sembelihan dengan cara yang baik, yaitu dengan menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewannya. Ini makna dari hadis yang ke-17 ini. Jadi poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis ke-17 ini adalah bahwasanya berbuat baik dalam segala hal adalah suatu kewajiban, yakni dengan beretika, beradab ketika bertindak. Etika contohnya etika kita ketika berbicara seperti apa, etikanya bagaimana, etika kita ketika berinteraksi dengan orang-orang, bergaul, etikanya dipakai dengan cara yang baik. Etika kita bersosial media, adabnya, etikanya. Etika ini adalah berbuat baik dalam suatu perkara. Etika kita ketika berpakaian, etika kita ketika belajar, berbuat baik dalam segala hal, dalam belajar, dalam berinteraksi, dalam bersosial media, dalam hal apapun, dalam bersedekah. Misal bersedekah, caranya bagaimana? Ya, berikan dengan tangan yang kanan dan tidak sombong gitu, tidak menunjukkan kalau kamu adalah orang yang memberinya, sayalah yang telah berjasa kepadamu. Nggak boleh seperti itu. Jadi berbuat baik dalam segala hal adalah sebuah kewajiban, yakni dengan beretika dan beradab dalam bertindak gitu. Di antara poinnya adalah perintah membunuh dengan cara yang baik. Dalam praktik kisos dan perang melawan musuh
dan perang melawan musuh. Perintah membunuh dengan cara yang baik dalam praktik kisos dan melawan musuh. Ketika melawan musuh, ketika perang misal, kita juga diperintah untuk membunuh dengan cara yang baik. Nggak boleh kita memutilasi, memotong memotong dari bagian anggota-anggota badannya dulu. Sebaik-baiknya dan yang paling mudah mempercepat kematian adalah ya leher. Ketika leher sudah terpenggal, ya akan cepat mati gitu. Tapi kalau orang terpotong tangannya masih mungkin bisa hidup. Kisos tadi saya menyebutkan kisos. Kisos itu artinya adalah balasan yang setimpal. Jadi di dalam hukum Islam itu ada yang namanya kisos, balasan setimpal. Ketika ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukuman Islamnya adalah ya dibunuh. Kalau ada orang menciderai orang lain dengan memotong tangan, maka tangan tersebut juga dipotong hukumannya sesuai apa yang dia lakukan. Kisos itu menghukum sesuai dengan perbuatannya. Itu kisos. Kemudian di sini juga merupakan perintah menyembelih dengan cara yang baik. Seperti bagaimana cara-cara menyembelih yang baik? Seperti menajamkan pisau. Seperti menyembelih dengan cara yang baik itu tidak menghadirkan hewan sembelihan itu di hadapan hewan-hewan yang lainnya, karena bisa membuat mereka cemas, bukan cemas, ya nggak enak, ketakutan gitu nanti. Terus cara menyembelih yang baik dengan mengawali bacaan basmalah, dihadapkan ke kiblat. Nah, ini termasuk cara-cara penyembelihan yang baik. Dilarang kita menyembelih dengan membakar gitu. Nah, ini ada kaitannya juga tentang membakar hewan. Kita itu dilarang hukumnya membakar hewan-hewan serangga. Nah, itu hukumnya dilarang. Kalau seandainya membunuh, ya membunuh apa aja terserah, tapi dengan cara selain membakar, karena membakar ini ya khususiyah atau ya khusus bagi Allah SWT nanti di akhirat. Nggak boleh membasmi serangga, semut atau apa saja dengan cara membakar. Silahkan dikasih baygon atau dipukul atau apa, tapi membakar hidup-hidup ini nggak boleh. Kemudian hadis yang ke-18 ini terkait dengan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun fi ba'din nusahi hasanun sahih. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar bahwasanya Rasulullah bersabda, isi sabdanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada, dan sertailah setiap keburukan dengan kebaikan, maka keburukan akan terhapus, dan berperilakulah
dengan akhlak mulia kepada manusia. Nah, ini seringkali diulang terkait masalah akhlak terus. Sudah berapa kali di beberapa hadis yang sudah kita lalui menyinggung akhlak yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Karena ini memang akhlak itu al-adabu fauqal ilmi, istilahnya gitu. Adab itu di atas ilmu. Jadi apa artinya orang berilmu kalau tidak berakhlak? Karena akhlak itu sesuatu yang utama, dan ini menjadi tugas utama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Langsung di hadis ini inti-intinya adalah kita diperintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Takwa itu apa sih? Hakikat takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu takwa. Melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Terus apa keuntungan orang yang mau bertakwa? Apa yang didapatkan bagi orang yang bertakwa? Seorang muslim mukmin yang bertakwa banyak keuntungannya. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang bertakwa maka dengan menjalankan kebaikan-kebaikan, keburukan yang pernah terjadi insya Allah akan dihapus dengan perbuatan baiknya. Ini kita diperintah berbuat baik ketika kita ketika kita tergelincir dalam perbuatan yang tercela, langsung bertobat kepada Allah dan tutup hal itu dengan perbuatan yang baik. Di antara faedah takwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar dan memberikan rizki yang tidak terduga-duga. Di antara faedah takwa adalah kita diberi kemudahan dalam belajar. Di antara takwa adalah faedahnya atau keutamaan takwa adalah kehidupan kita dibikin bahagia Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah gitu. Dan Allah akan menjaga kita. Itu di antara keutamaan-keutamaan bertakwa. Kemudian di antaranya lagi poin hadis ke-18 ini adalah tentang berakhlak mulia. Termasuk cara agar dapat berakhlak mulia adalah satu, dengan bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan para ulama. Ketika kita bergaul, berinteraksi, berada di lingkungan orang-orang baik, insya Allah akan memudahkan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, ya akan sangat mudah sekali kita tercemar, terpengaruh oleh mereka. Itu. Di antaranya contoh akhlak mulia adalah ini contoh-contoh yang paling mulia. Kita memaafkan orang yang bersalah. Ini salah satu contohnya. Yang kedua adalah memberi sedekah orang yang tidak pernah memberi kita. Ini berat, tapi akhlak mulia ini. Ini akhlak yang mulia. Kemudian bersilaturahim, kemudian menunjukkan muka yang ceria dan tersenyum. Nah, ini termasuk contoh-contoh akhlak mulia. Banyak, kita semua sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini hadis yang ke-18. Wallahu a'lam bishawab.
Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.